Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngrenaneka Nugroho dari Universitas Brawijaya, jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIC CP196. Nah, di sini kali ini saya akan menjelaskan mengenai modul e-commerce dan fitur-fiturnya. Setelah itu, di sini saya akan mencoba untuk membuat salah satu fitur e-commerce, yaitu membuat produk dan price list. Nah, sebelum itu, apa sih modul e-commerce dalam UDU itu? Jadi, modul e-commerce dalam UDU adalah bagian dari sistem manajemen bisnis UDU yang dirancang untuk mendukung kegiatan perdagangan elektronik. Modul ini memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai aspek toko online, termasuk manajemen, manajemen produk, pemrosesan pesanan, dan integrasi dengan sistem pembayaran. Dengan UDU e-commerce, bisnis dapat menjalankan operasi penjualan secara digital, meningkatkan jangkauan pasar, dan mempermudah interaksi dengan pelanggan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur create product. Jadi, fitur ini itu memungkinkan pengguna untuk menambahkan dan mengelola produk yang akan dijual di toko online. Pengguna dapat mengisi informasi seperti nama produk, deskripsi, harga, kategori, gambar dan atribut produk seperti ukuran atau warna. Hal ini membantu dalam menampilkan produk secara jelas dan menarik pada pelanggan. Sedangkan untuk fitur create price list yaitu atau membuat price list baru, fitur ini tuh memungkinkan pengguna untuk menetapkan harga yang berbeda untuk produk berdasarkan berbagai kriteria seperti kuantitas, pelanggan atau kategori pelanggan. Dengan price list, pengguna dapat menawarkan diskon khusus, harga promosi atau harga berdasarkan region sehingga meningkatkan fleksibilitas dalam strategi penjualan dan pemasaran. Nah, yang pertama yaitu adalah langkah-langkah create new product. Jadi, yang pertama kita akses ke modul e-commerce. Jadi, masuk ke UDU dan pilih modul e-commerce dari dashboard. Pastikan modul e-commerce itu sudah diinstal. Setelah itu kita buka menu produk yaitu klik menu produk di bagian atas atau dari menu site. Setelah itu kita create new product yaitu klik tombol new atau create untuk membuka formulir pembuatan produk. Nah, selanjutnya kita mengisi nih detail produknya, kita bisa mengisi nama produknya, harga jual, terus pajaknya, dan kalau bisa kita tambahkan gambar produk agar terlihat menarik. Setelah mengisi semua informasi, jangan lupa untuk diklik save. Setelah itu, kita juga bisa menambahkan variasi produk, misalnya dalam berbagai ukuran atau dalam berbagai warna. Tambahkan atribut dan nilai untuk variasi produk tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa menambahkan di pengaturan atau di setting. Kita bisa menambah di tab lain, kita juga bisa mengatur deskripsi, kategori, dan strategi upselling atau cross-selling. Nah, setelah itu jangan lupa untuk dipublikasikan produk tersebut untuk ditampilkan di situs web yang sudah kita buat kemarin. Nah, setelah itu, di sini adalah langkah-langkah create press list. Jadi, bagaimana langkah-langkah untuk create press listnya? Yang pertama, kita juga masuk ke UDU dan pilih modul modul e-commerce dari dashboard. Setelah itu, kita akses menu press list. Jadi, dari menu products, cari opsi press list. Setelah itu, kita membuat press list baru dengan cara klik tombol create untuk membuka formulir untuk pembuatan press list baru. Nah, setelah itu kita bisa mengisi detailnya. Kita bisa masukkan nama press list dan detail terkait seperti produk yang termasuk dalam press list, harga yang berlaku, kriteria diskon. Kayak misalnya berdasarkan pembelian 5 produk akan mendapatkan diskon sebesar 20% seperti itu. Setelah itu kita simpan atau kita save press list yang sudah dibuat. Setelah itu kita juga bisa menambahkan lebih banyak aturan atau kondisi untuk penetapan harga berdasarkan kebutuhan bisnisnya. Nah, tanpa lama-lama, mari saya langsung tutorkan. Yang pertama, kita buka UDU terlebih dahulu. Setelah ini, kita klik di bagian website. Nah, di sini kan ada bagian e-commerce. Kita klik bagian e-commerce, kita klik products. Di sini saya akan membuat produknya terlebih dahulu. Setelah itu kita klik new. Nah, di sini, nah di sini, misal saya akan membuat menjual barang elektronik berupa iPhone 15 Pro Max seperti itu. Seperti ini. Setelah itu, produk tab-nya adalah storable product. Nah, di sini ada produk tab, ada consumable, setelah itu ada service, dan ada storable product. Jadi, apa sih itu consumable, apa sih itu service, dan apa sih itu storable product. Jadi, eh, consumable product itu adalah produk yang juga bisa disimpan tetapi tidak memerlukan pelacakan inventaris secara detail karena biasanya produk itu habis pakai, misal kertas. Jadi kayak sekali pakai langsung dibuang, jadi tidak bisa digunakan kembali. Seperti itu. Setelah itu, produk tab service adalah produk yang tidak berwujud yang tidak memerlukan manajemen stok seperti jasa perbaikan atau layanan konsultasi. Seperti misalnya dokter. Nah, itu adalah termasuk layanan servis dan tidak memerlukan manajemen stok atau tidak memerlukan stok atau quantity. Nah, selanjutnya, storable product itu adalah produk fisik yang disimpan dalam inventaris. Produk ini melibatkan manajemen stok seperti penerimaan barang, penyimpanan, dan pengiriman barang. Contohnya adalah handphone, laptop, dan barang elektronik lainnya. Di sini saya akan klik storable products seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan sales price-nya. Di sini saya akan memasukkan dengan harga 23 juta seperti ini. Nah, 23 juta dengan teksnya kita juga bisa mengatur teksnya berapa. Nah, seperti ini. Misal di sini teksnya adalah saya mengaturnya adalah 11% saja.
Nah, harga kosnya semisal 22.899. Nah, di sini oh ya, untuk invoicing polisinya yaitu ada order quantity sama delivery deliver eh, quantity. Jadi apa sih itu order quantity dan deliver quantity? Jadi kalau order quantity itu adalah faktur itu akan dibuat berdasarkan jumlah produk yang dipesan oleh pelanggan, terlepas dari apakah produk tersebut sudah dikirim atau belum. Hal ini berarti kita dapat menagih pelanggan segera setelah pesanan diterima, bahkan jika barang belum sampai di tangan mereka. Sedangkan jika deliver quantity adalah faktur dibuat hanya setelah produk benar-benar dikirimkan kepada pelanggan. Jadi pelanggan hanya akan ditagih berdasarkan jumlah barang yang sudah terima. Jadi kesimpulannya kalau misalnya order quantity itu sebelum pengiriman dan kalau misalnya deliver quantity itu setelah pengiriman. Seperti itu. Nah, di sini saya akan order quantity. Nah, setelah itu produk kategorinya di sini saya memilih all. Setelah itu di sini kita bisa menambahkan kalau misalnya kita mau menambahkan variannya seperti itu. Kayak misal color di sini. Di sini saya tambahkan white. Setelah itu kita tambahkan black. eh kita juga bisa menambahkan lagi. Misal purple. Setelah itu gray. Nah, itu jangan lupa kita jika sudah dirasa sudah benar kita save seperti ini. Oh ya, jangan lupa untuk menambahkan foto produknya agar terlihat menarik seperti itu, agar pembeli itu juga terbayang bagaimana produknya. Nah, jangan lupa di save. Setelah itu kita configure. Nah, di sini kita bisa menambahkan harganya. Semisal jika produknya itu eh, warnanya berbeda atau limited. Misal jika iPhone 15 Pro Max yang berwarna hitam itu tuh lebih mahal daripada warna-warna lainnya. Itu tuh kita bisa mengkonfigurasikannya atau bisa menyesuaikannya seperti itu. Nah, setelah itu, setelah selesai membuat produk, kita langsung saja untuk membuat create new press list di sini. Nah, di sini kita bisa misalkan untuk hari-hari besar yang terjadi, misal eh, Chinese Chinese New Year seperti ini. Nah, untuk produknya kita masukkan saja yang tadi sudah kita buat yaitu iPhone 15 Pro Max. Setelah itu untuk variannya, semisal untuk harga yang purple dengan minimal quantity satu, harganya menjadi diskon menjadi 22.059.000 atau 22.600 seperti itu jika dibulatkan. Untuk mulainya itu tanggal 20. Untuk berakhirnya satu minggu setelahnya, itu misal tanggal 27 kita play. Setelah itu saya akan memasukkan lagi di sini yang akan saya beli diskon, yaitu ada dua produk, yaitu iPhone 15 Pro Max yang berwarna ungu dan iPhone 15 Pro Max yang berwarna hitam. Dengan minimal kuantitinya di sini adalah misal 3. Dengan saya akan beri diskon semisal 22.899. Untuk start date-nya tanggal 20 di sini. End date-nya kita samakan saja tanggal 27. Setelah itu kita save. Nah, di sini jika sudah di-save, jangan lupa di sini dipilih select able untuk menandakan bahwa produknya itu bisa digunakan seperti itu. Di sini kita masukkan promo kodenya. Di sini misal CNY, promonya yaitu CNY 2024 seperti ini. Nah, kita pilih. Setelah itu kita save. Nah, di sini saya akan untuk langsung saja mencoba untuk men-check out produknya yang sudah kita buat dan proses yang sudah kita buat. Di sini kita pilih klik website, kita klik shop. Setelah itu kita pilih, kita cari produk yang sudah kita buat tadi, yaitu iPhone 15 Pro Max ini. Nah, di sini saya akan coba men-check out yang berwarna ungu. Kita klik buy now saja. Nah, di sini. Nah, ini ada pilihannya alamat. Di sini kita bisa mengeditnya. Kita bisa memilih standard delivery atau local delivery. Di sini saya akan memilih standard delivery saja. Untuk paymentnya ada wire transfer. Setelah itu kita masukkan kode promonya tadi yaitu CNY24. Kita play. Nah, di sini langsung terpotong harganya. Yang awalnya harganya itu di sini totalnya bisa dilihat. Yang awalnya totalnya adalah 23.200.000 untuk yang iPhone yang berwarna ungu menjadi 22.599 dengan 120 dan dengan teks segini dan totalnya adalah harganya segini 25 juta 100.000. Kita bulatkan saja. Setelah itu kita pay. Kita coba untuk payment. Nah, ini adalah bukti pembayarannya. Di sini ada bank akunnya, di mana nanti kita akan mentransfernya lewat mana, seperti itu. Ini adalah bukti pembayarannya. Kita juga bisa minta invoice-nya atau fakturnya. Nah, ini adalah fakturnya.
Nah, bisa dilihat ini adalah diskonnya. Tadi dengan harga awalnya adalah 23.200.000 dan dikasih diskon 2,59% dan yang akhirnya harganya turun menjadi 22.600.000 dan totalnya adalah harganya segini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah katanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.